Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindra Vega Lubis. Di sini saya akan membahas materi tentang rekonsiliasi fiskal. Di dalam video ini saya akan membahas definisi rekonsiliasi fiskal, perbedaan-perbedaan rekonsiliasi fiskal, dan juga jenis-jenisnya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi rekonsiliasi fiskal, yang mana di situ ada suatu mekanisme penyesuaian atau koreksi pelaporan keuangan wajib pajak menurut ketentuan komersial yang diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Nah, di sini juga ada tujuannya, yang mana tujuannya menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Jadi, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya menurut akuntansi atau komersial dan dengan menurut perpajakan atau fiskal. Baiklah, di sini saya akan membahas perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, saya akan membahas perbedaan prinsip akuntansi. Di situ terdapat ada 3, yang mana yang pertama ada prinsip konservatisme, dan di dalam akuntansi komersialnya penilaian persediaan atau berdasarkan metode terendah antara harga produk dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, dan di dalam fiskalnya itu tidak diketahui. Kemudian ada prinsip harga perolehan. Penentuan harga perolehan boleh dimasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa piutang, itu di dalam akuntansi komersialnya. Sedangkan di dalam fiskalnya natura tidak diakui sebagai biaya pengurangan. Kemudian ada prinsip pemadanan atau biaya manfaat. Di dalam akuntansi komersialnya di situ terdapat penyusutan saat aset menghasilkan, dan sedangkan di fiskalnya penyusutan bisa dimulai sebelum saat menghasilkan. Baiklah, yang kedua saya akan membahas perbedaan metode dan prosedur akuntansi, yang mana perbedaannya metode penilaian persediaan. Di dalam akuntansi komersialnya di situ terdapat FIFO, LIFO, dan average. Di dalam fiskalnya hanya terdapat 2, yaitu FIFO dan average. Yang kedua ada metode penyusutan dan amortisasi. Di dalam akuntansi komersialnya berbagai metode penyusutan menaksir sendiri umur ekonomis dan mengakui nilai residu. Sedangkan di dalam fiskalnya di situ terdapat metode garis lurus, metode saldo menurun sesuai keputusan Menteri Keuangan, tidak boleh memperhitungkan nilai residu. Nah, yang ketiga ada metode penghapusan piutang, penyusutan saat aset menghasilkan, itu di dalam akuntansi komersialnya. Sedangkan di dalam fiskalnya saat piutang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang diatur perpajakan. Baiklah, kemudian yang ketiga ada perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Di dalam akuntansi komersialnya penghasilan tertentu diakui tetapi bukan berarti objek pajak, dan sedangkan di dalam fiskalnya penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP, contohnya imbalan dalam bentuk natural. Kemudian penghasilan tertentu diakui tetapi pengenaan pajak bersifat final, dan di dalam fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP, contohnya seperti penghasilan berupa undian. Kemudian kerugian usaha di dalam maupun di luar negeri mengurangi laba bersih. Di dalam fiskalnya tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan kena pajak, contohnya imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Kemudian pengeluaran tertentu diakui sebagai biaya atau pengurangan hasil bruto. Di
Di dalam fiskalnya, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Contohnya, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke perbedaan pengakuan. Di situ ada dua perbedaan saja, yang mana yang pertama perbedaan tetap atau permanent difference. Yang kedua ada perbedaan waktu atau timing difference. Baiklah, langsung saja kita terlebih dahulu membahas perbedaan tetap. Di perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Jadi perbedaan tetap ini hanya di akuntansi komersial saja yang diakui, tetapi di fiskalnya tidak. Kemudian perbedaan tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi komersial. Perbedaan secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal. Kemudian kita akan membahas perbedaan waktunya. Di sini terdapat hal ini terjadi dikarenakan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Perbedaan bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contohnya itu seperti pengakuan utang tak tertagih, penyusutan aset terwujud, amortisasi aset tidak terwujud, penilaian persediaan dan lain sebagainya. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas jenis-jenis koreksi fiskal. Di dalam jenis-jenis koreksi fiskal ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada koreksi fiskal positif dan yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Kemudian kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu koreksi fiskal positifnya. Di dalam koreksi fiskal positif, di situ terdapat koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terhutang. Di situ kata kuncinya adalah penambahan. Dan di situ sudah kita buat juga pembagian jenis-jenisnya. Bisa kita lihat sendiri. Dan langsung saja kita beralih ke koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terhutang. Di koreksi fiskal negatif ini kata kuncinya adalah pengurangan. Di situ ada penghasilan yang dikenakan PPh final berupa bunga deposito, tabungan, hadiah undian, transaksi saham dan ekuitas, dan juga pengalihan harta. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak merupakan bantuan, sumbangan, zakat, harta hibah, warisan, harta setoran tunai, pengganti saham, imbalan dalam bentuk